Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya adalah Farel Ramda dan di sini ada partner saya yaitu adalah Nadia Alifa Putri. Ini kita akan menjelaskan tentang apa itu PHP dan bagaimana cara mempraktekannya. Langsung saja di sini pengertian PHP. Pengertian PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang wajib dipelajari dalam pengembangan website karena PHP adalah bagian yang dapat membuat website Anda menjadi lebih dinamis. Tidak hanya ini, PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dapat berinteraksi langsung dengan database. Kemudian, PHP adalah singkatan rekursif untuk PHP Hypertext Pro, Processor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. Kemudian, PHP adalah bagian dari bahasa script seperti JavaScript dan Python. Mengutip modul dasar-dasar PHP dari dinus.ec.id, PHP merupakan bahasa script yang dijalankan pada sisi server, SSS server-side scripting. Database yang didukung PHP antara lain seperti MySQL, Infomix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC. PHP adalah dan kemudian adalah PHP software open source, bebas untuk diunduh dan digunakan. Kemudian menurut para ahli, menurut Arif tahun 2011, PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server-side scripting, maka sinteks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server. Kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML. Dengan demikian, kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. PHP dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis, yaitu halaman web yang membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti penampilan isi basis data ke halaman website. Kemudian menurut tim IMS tahun 2016, PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Processing, merupakan bahasa scripting untuk web yang cukup populer. Dengan PHP, Anda bisa membuat web dinamis di mana kode PHP diselipkan di antara skrip kode-kode HTML, yang merupakan bahasa markup dari standar untuk di dunia web. Kemudian, fungsi PHP. Pada pemrograman website, fungsi PHP adalah membuat atau mengembangkan situs website statis atau situs website dinamis atau aplikasi website. Walaupun sebenarnya bukan hanya PHP, bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat website. PHP digunakan karena untuk membuat website di mana dinamis bisa digunakan menyimpan data ke dalam database, memuat halaman yang dapat merubah-ubah sesuai dengan input user, memproses form, dan lain-lain. Kemudian, dalam membuat file PHP dapat digabungkan menggunakan tag HTML. Dan ketika tanpa menggunakan tag HTML, adapun disebut file PHP murni. Server menginterpresentasikan kode PHP dan mengeluarkan hasilnya sebagai kode HTML ke browser website. Agar server mengidentifikasi kode PHP dari kode HTML, kita harus menyertakan kode PHP dalam tag PHP. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari PHP. Yang pertama adalah kelebihan PHP, yaitu bersifat open source, lebih fleksibel, pemuatannya lebih cepat, lebih user friendly termasuk kepada pemula. Kemudian kekurangan PHP adalah keamanan kurang terjamin, performa yang lemah, tidak sesuai untuk mengembangkan aplikasi website yang besar dan kompleks, tidak adanya akses untuk melakukan modifikasi. Di sini ada langkah-langkah menggunakan bahasa PHP. Yang pertama, nyalakan XAMPP dan aktifkan Apache dan MySQL. Saya langsung contohkan saja. Nah, di sini ada XAMPP-nya. Pastikan teman-teman menyalakannya dengan memencet start Apache dan MySQL-nya. Tunggu Apache sampai menjadi hijau. Nah, jika teman-teman sudah warna modulnya sudah menjadi hijau, nah berarti ini si XAMPP-nya sudah nyala. Kemudian di sini klik admin di bagian MySQL. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik tombol admin ini. Nah, setelah teman-teman mengklik admin di bagian MySQL, kemudian buatlah database di PHP MyAdmin. Di sini saya akan langsung saja membuat database-nya. Nah, cara membuat database itu adalah teman-teman bikin saja di sini nama basis datanya.
Sini saya akan membuat nama database-nya todo-app. Langsung saja dibuat. Di sini teman-teman, setelah kita membuat database, di sini ada yang namanya table, nama table dan jumlah kolom. Karena di sini adalah nama tabelnya tugas, di sini kita bikin juga tugas. Kemudian di sini ada jumlah kolomnya sekitar 2, ID dan nama tugas. Nah, berarti jumlah kolomnya adalah 2. Nah, nama di sini kita akan membuat ID. Kemudian di sini jenisnya adalah int dan panjang nilai ini disesuaikan sama teman-teman inginkan. Kemudian indeks yang ID adalah primary. Nah, kemudian di sini kita bikin nama tugas. Dan di sini karena ini menggunakan teks, jadi kita ubah jenisnya menjadi varchar. Nah, kemudian panjang nilai disesuaikan sama yang teman-teman inginkan, kemudian simpan. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat database-nya dan jumlah kolomnya, di sini kita membuat codingan di Visual Studio Code. Nah, di sini karena kita sudah memiliki codingannya, kita bisa langsung saja copy ini ke sini. Nah, karena di sini kita menggunakan bahasa PHP, teman-teman jangan lupa menyimpan foldernya dalam bahasa PHP. Nah, nama foldernya. Oh, karena ini koneksi, jadi jangan lupa nama folder yang ini jadi koneksi.php. Nah, setelah teman-teman membuat koneksi.php-nya, kemudian kita lanjut ke index.php. Dengan cara kita Ctrl N untuk membuat folder baru. Nah, di sini kita melakukan hal yang sama dengan index.php. Setelah teman-teman mengcopy coding HTML ini, teman-teman bisa melihat hasil codingannya melalui link ini. Nah, pada nama folder ini, teman-teman bisa menyesuaikan dengan nama folder yang teman-teman bikin. Karena di sini saya membuatnya tugas 2. Di sini kita tulisnya tugas 2 /index.php. Kemudian teman-teman enter. Nah, di sini kan daftar tugas kita masih kosong ya. Nah, di sini saya ingin menambahkan daftar tugas yang ingin saya inginkan. Seperti misalkan saya akan membuat tugas video. Kemudian tambah. Nah, saya ingin menambah satu lagi. Bikin kerupuk misalnya. Tambahkan lagi. Nah, cara melihat di sini saya sudah berhasil atau tidaknya, teman-teman bisa balik lagi ke yang namanya ke localhost ini. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, kita lihat pada bagian tugas. Nah, di sini kita sudah berhasil menginput nama tugasnya. Tugas video dan bikin kerupuk. Sekian hasil presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.